Pendidikan menjadi salah satu jalan untuk membuka kesempatan dan membangun masa depan. Namun, akses pendidikan yang layak tidak selalu bisa didapatkan oleh semua anak, terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah berupaya menghadirkan ruang belajar yang lebih merata, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan dukungan dalam mendapatkan pendidikan. Kita ada mau perlu sama Bapak, kebetulan katong ada kegiatan. Kegiatan katong diperintahkan untuk melakukan penjangkauan calon siswa sekolah rakyat. Jadi kebetulan beta lihat di rumah sini kan sesuai data beta punya, adik Cindy rencana sudah tamat SMP mau melanjutkan SMA toh. Dia kok beta datang. Bapak sudah tahu itu yang program sekolah rakyat kok sonde? Belum, Pak. Belum. Sekolah rakyat itu salah satu program unggulan Bapak Presiden. Bila Bapak berkenan, nanti saya daftarkan anak Cindy untuk mengikuti seleksi masuk di sekolah rakyat. Itu betul, Pak. Nanti kita tanya dari sini dulu. Oh ya? Ya. Coba panggil dia kok lain. Cindy. Sini, duduk sini. Cindy, beta bincang-bincang dengan Bapak. Cindy tertarik untuk sekolah di sekolah rakyat kok. Sekolah rakyat itu Bapak Presiden program. Dan sekolah berasrama. Ya, kuat. Bisa. Oke, kalau Bapak berkenan, Cindy mau betul ya sekolah di sekolah rakyat ya, tertarik ya? Oke, kalau begitu kita bisa mulai. Kok? Bisa, Pak. Oke, baik. Kabupaten Kupang menjadi lokasi pertama untuk sekolah rakyat di Nusa Tenggara Timur. Alasannya, karena wilayah ini ditetapkan sebagai pusat pengembangan strategis untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Dasar penjangkauan daripada calon siswa sekolah rakyat ini berdasarkan surat Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun nomor 1805 yang ditujukan kepada para kepala dinas, kepala sentra, dan instansi lainnya tentang mekanisme penjangkauan calon siswa sekolah rakyat. Itu dasarnya daripada pelaksanaan penjangkauan calon siswa sekolah rakyat. Tentunya data diambil dari data tunggal sosial ekonomi DTSN sebagai basic satu data dengan kriteria desil 1-2 atau kemiskinan ekstrim. Mekanisme dan tahapannya kita setelah surat pemberitahuan disampaikan kepada kepala dinas, kita melakukan rapat perdana di tingkatan Dinas Sosial Kabupaten Kupang bersama Bapak Kadis. Kemudian kita melakukan penjangkauan di lapangan dengan cara mendatangi rumah calon siswa. Tapi sebelum itu diawali dengan pemberitahuan melalui Pemda Kabupaten Kupang kepada para camat, kepala desa untuk membantu kegiatan penjangkauan calon siswa sekolah rakyat ini. Sedangkan teknis di lapangan, kami pendamping PKH, pendamping Peksos, Dinas Sosial, turun ke lapangan, kemudian melakukan pensasaran atau
penjaringan langsung di rumah-rumah KPM yang menyatakan berminat untuk anak-anaknya bersekolah di sekolah rakyat. Untuk kuota Kabupaten Kupang sendiri itu ada 9 rombel. 9 rombel terdiri dari jenjang SD 3 rombel, 90 anak, kuotanya 90 anak. Kemudian jenjang SMP 3 rombel, 90 anak, dan jenjang SMA 90 anak, 3 rombel. Jumlahnya 270 calon siswa. Salah satu tantangan kendala yang kami hadapi saat ini adalah untuk calon siswa anak SD itu kami masih minim. Artinya kami sudah melakukan berbagai upaya pendekatan kepada orang tua, tetapi memang mayoritas orang tua ini belum rela atau mau melepaskan anaknya untuk bersekolah di sekolah rakyat atau sekolah berasrama tersebut. Berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian Sosial melalui aplikasi Setara, data yang kami terima itu kuotanya calon prelis, istilahnya prelis itu 47.000 sekian. 47.000 sekian calon siswa. Kami bergerak melakukan penjangkauan per tadi pagi itu jumlah yang menyatakan berminat itu ada 825 calon siswa, yang mana terdiri dari 15 calon siswa anak SD dari 90 kuota, kemudian 283 untuk kuota anak SMP dan 381 untuk anak SMA, calon siswa untuk anak SMA. Jumlah Kabupaten Kupang yang berminat 825 sampai per tadi pagi. Kehadiran sekolah rakyat sedikit banyak memberikan harapan baru bagi orang tua calon siswa. Kesempatan ini kini dirasakan oleh orang tua yang melihat pendidikan sebagai jalan untuk meraih masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Memang dari sekolah rakyat ini awal saya tidak tahu, cuma karena kami di Desa Oilat Timur ini ada pendamping kami, Pak Marcel. Ketika anak saya lulus, beliau datang ke rumah sini, tanya, ini Papa ini penerima PKH? Iya betul. Tapi yang nama itu, yang penerima itu nama istri saya. Itu tidak apa-apa. Yang penting dapat PKH. Saya bilang, iya memang dapat. Terus kebetulan habis ujian sekolah, karena sendiri sudah tamat. Artinya sudah habis ujian, Pak pendamping bilang, sudah kalau mau ya, Bapak punya anak itu daftar saja ke sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu dibangun dari Bapak Presiden Prabowo. Saya bilang, kalau memang itu jalan Tuhan, kalau Bapak urus, saya orang tua ikut saja, karena memang saya sebagai orang tua juga putus sekolah. Jadi ingin saya sebagai orang tua harapan kalau bisa anak saya sekolah, hanya karena dari kemampuan kami. Mungkin dari biaya sekolah ini kami agak ini dengan dia punya pembayaran. Kalau di sini bilang komite per semester 30 SMP, jumlah semua pramuka dengan komitenya. Jadi kemarin itu Pak pendamping datang,
tanya kami sebagai orang tua, Pak Marcel bilang, sudah, kalau memang saya urus, bisa datanya masuk, nanti kami datang. Ya, harapan kalau Sindria sudah di sekolah rakyat, harapan ke depan itu kalau bisa ya jadi orang lah, supaya kami orang tua merasa bangga bahwa kami dari orang tua tidak mampu sekolah sampai anak kami bisa ke depan, dia punya cita-cita lebih baik daripada kami orang tua. Itu harapan kami sebagai orang tua. Saat ini saya mendengarkan sekolah rakyat ini saya dengar dari radio. Maka saat ini saya punya anak nama Nufirdi ini, saya nekat untuk mau kasih masuk dia dalam sekolah rakyat. Karena mungkin hidup saya ini terbatas. Jadi saya jamin mungkin ada yang pendapatan saya sehari-hari kurang, maka lebih baik saya berpikir bahwa jalan pintasnya saya kasih masuk ke sekolah rakyat agar bisa dapat membantu saya lewat uang sekolah. Saya bersyukurlah, izinkan Tuhan bahwa itu memang berkat dari Tuhan. Maka harapan saya dari itu, maka saya bersyukur kepada Tuhan bahwa pemerintah selalu memperhatikan masyarakat. Harapan saya biar jadi sukses, tamat SMP, ada berkat lagi, ada jalan keluar lagi, bisa masuk ke SMA lagi. Itu harapan saya. Sekolah rakyat ini yang ada di Oelamasi ini adalah sekolah rintisan. Sekolah rintisan yang ada di Sentra Evata. Sentra Evata sendiri adalah perwakilan Kementerian Sosial yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan yang juga menjadi rintisan awal, penggagas awal keberadaan sekolah rakyat di NTT. Dan di sekolah rakyat ini, untuk angkatan pertama kami memiliki 100 siswa. 100 siswa yang terdiri dari 55 putra dan 45 putri. Nah, mereka ini tinggal di dalam asrama. Jadi sekolah rakyat ini kita tahu ya bahwa peruntukannya itu untuk masyarakat rentan yang anak-anaknya itu hampir putus sekolah atau bisa saja tidak bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi karena keadaan orang tua. Mereka ini berasal dari desil 1 dan desil 2 sesuai dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, untuk anak-anak yang ada di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang, mereka tinggal di dalam asrama. Nah, asrama-asrama ini terpisah antara asrama putra dan putri. Jadi kami itu di Sentra Evata kami ada 2 blok. Jadi blok yang pertama itu ada berbagai fasilitas ya. Jadi fasilitasnya seperti ruang kelas, ada 1 ruang kelas di blok A. Kemudian ada 1 ruang guru, ada ruang kepala sekolahnya. Kalau dari depan nanti bisa kelihatan ada gereja Okumene, kemudian ada musola, ada ruang makan ruang makan putri, khusus putri. Ruang makan putri, ada dapurnya, kemudian ada 5 asrama khusus untuk putri kalau di blok A. Ada asrama guru putri, ada asrama guru putra, ada 2 lapangan bola. Kalau khusus untuk di blok A. Sedangkan 3 kelas lainnya, karena kan para siswa ini 100, mereka ada di dalam 4 rombongan belajar. Jadi 3 kelas lainnya tuh ada di blok B.
Nah, di Blok B ini ada bangunan-bangunan lainnya lagi. Ada 3 ruang kelas, ada 1 ruang guru, ada ruang meeting, ada ruang kesenian, ada ruang OSIS-nya, kemudian ada asrama putra dan asrama putranya 2. Jadi dia seperti bangsal, seperti itu karena kawasannya luas. Kemudian ada ruang makan putra. Nah, itu fasilitas-fasilitas yang ada di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang yang rintisannya ada di Oelamasi di Sentra Evata. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri perkembangan akademiknya mereka sudah mulai berkembang. Karena for your information, dari 100 siswa ini awal masuk itu kami petakan kemampuan literasi numerasi. Nah, awal masuk itu 27 dari 100 siswa ini mereka belum bisa baca. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami karena mereka ini adanya di jenjang SMP yang notabene baca itu sudah seharusnya lancar supaya mereka bisa diantar ke mata pelajaran lain yang agak berbeda dengan jenjang sebelumnya di SD. Nah, 27 ini kami petakan lagi kira-kira kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan oleh siswa. Karena ada yang membaca, ada yang menulis, ada yang tanda baca. Nah, seperti ini tidak mudah. Dan pendampingannya tidak kami kelompokkan dalam satu kelas, kemudian ditangani oleh guru. Tidak seperti itu. Tetapi kami membuat pemetaan setelah dipetakan, satu siswa ditangani oleh satu tendik. Jadi di sekolah rakyat ini yang berperan secara aktif untuk akademik siswa bukan hanya guru, tetapi juga ada tenaga kependidikan, yaitu wali asuh dan wali asrama. Jadi bukan hanya kemampuan akademik, tetapi membangun kepercayaan diri siswa. Kami memberikan ruang, memberikan kesempatan supaya mereka bisa mengembangkan mereka punya potensi seluas-luasnya dan menjadi versi terbaik dari diri. Nah, ini merupakan tantangan terbesar. Jadi kalau menurut saya, kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Kupang itu sangat luar biasa, sangat penting. Karena sekolah rakyat ini dia menjangkau apa yang tidak terjangkau selama ini. Bahkan mereka yang lolos dari data terserap di sini meskipun presentasinya belum besar. Karena kuota yang tersedia baru 100. Kita tahu bahwa di Kabupaten Kupang kita ada 24 kecamatan, 177 desa kalau saya tidak salah. Dan ada banyak sekali kantong-kantong kemiskinan. Dengan adanya sekolah rakyat, kita semakin memberikan kesempatan bahwa pendidikan yang berkualitas, pendampingan yang inklusif terhadap anak-anak yang selama ini terpinggirkan, inilah waktunya. Supaya kita juga merasakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, inilah bentuknya. Untuk memberikan fasilitas pendidikan yang lebih baik, pembangunan gedung permanen sekolah rakyat seluas 10 hektar ini kini dilakukan di Jalan Tilongdam, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Gedung baru yang ditargetkan selesai pada awal tahun ajaran baru ini nantinya akan menjadi tempat belajar permanen bagi siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang, Sekolah Rakyat Dasar, dan Sekolah Rakyat Menengah Atas. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan fasilitas untuk pendidikan sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk menyediakan fasilitas pendidikan, dan kami diperintahkan oleh Bapak Menteri untuk melaksanakan proses pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kupang. Lokasi ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari pemerintah daerah yang
sudah sesuai dengan readiness kriteria. Secara teknis kami review, kami survei dan memenuhi sehingga akhirnya dilaksanakan di lokasi ini. Jadi pada dasarnya lokasi ini adalah usulan dari teman-teman pemerintah daerah. Seperti yang terlihat di belakang bahwa sekolah rakyat saat ini sudah progresnya sudah 80,5%, menyisakan pekerjaan-pekerjaan finishing ya, arsitektur dan juga mechanical elektrikal. Kalau dilihat semua bangunan sudah beratap, ya, tinggal kita menyelesaikan untuk pekerjaan yang ada di dalamnya. Pembangunan ini dari tahun 2025 akhir 29 Desember 2025 dan multi years, jadi selama multi years 2 tahun 2025 sampai dengan 2026. Untuk di lokasi sekolah rakyat ini ada fasilitas pendidikan, berarti sekolah ya, sekolah SD, SMP dan juga SMA, disertai dengan asrama yang kita bagi asrama putra dan putri, kemudian ada rusun guru, kemudian ada fasilitas dapur beserta tempat makannya, ada juga ruang serbaguna atau gedung serbaguna, dan juga tempat ibadah kita sediakan. Bahkan kita juga menyediakan ada fasilitas untuk guest house. Lalu juga ada lapangan, lapangannya ada 2 lapangan, yang pertama lapangan untuk upacara dan juga lapangan sepak bola. Ya, saya berharap di Kementerian PU sudah membangun dengan biaya yang cukup besar dan harapannya adalah nantinya ini bisa dimanfaatkan oleh pengelola, kemudian bisa dioperasionalkan dan juga bisa dijaga serta dirawat, karena memang sekolah rakyat ini menempati lahan sekitar 10 hektar, jadi memang butuh effort gitu ya untuk bisa memelihara, mengoperasionalkan sekolah rakyat ini. Ya, harapan saya semoga dengan hadirnya sekolah rakyat ini, anak-anak yang memang masuk di dalam kriteria baik SD, SMP maupun SMA yang sudah ditentukan dari kriteria dari Kementerian Sosial itu bisa bersekolah di sini, bisa menjadi anak-anak yang cerdas, kemudian bisa ikut membantu nantinya berkaitan dengan kecerdasan anak-anak ini, mungkin nanti bisa membantu perekonomian keluarganya. Dan juga paling tidak dengan kemandirian, karena ini boarding ya, ada asrama sehingga mereka dilatih untuk menjadi anak-anak yang mandiri. Harapan saya kepada anak-anak, terkhususnya untuk anak-anak saya yang saya jangkau, kurang lebih 16 calon siswa, mereka saya selalu pesan kepada mereka berdoa, tentu minta bantuan Tuhan karena proses ini masih melalui seleksi. Kemudian jangan lupa belajar. Tentu besok lusa dapat berguna untuk papa dan mama, masyarakat dan bangsa dan negara. Harapan saya, anak-anak yang ada, mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter, bukan hanya cerdas, tetapi mereka memiliki karakter. Kalau orang berkarakter, pasti dia akan bisa memenangkan yang namanya perjuangan dalam hidup. Anak-anak mereka dimulai dengan kedisiplinan. Pendisiplinan diri, karakter yang baik akan menjadi bekal mereka saat mereka keluar dari sekolah rakyat. Harapan saya, setelah mereka ada berbaur dengan masyarakat sekitar, kembali kepada habitatnya, ada nilai-nilai positif yang mereka bawa, yang mereka pelajari daripada sekolah selama mereka ada di sekolah rakyat. Perjalanan sekolah rakyat dimulai dari menjangkau anak-anak yang membutuhkan kesempatan, lalu memberi mereka ruang untuk belajar. Dan sekolah rakyat hadir membawa harapan bahwa setiap anak berhak atas kesempatan itu demi meraih cita-cita.